Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Insya Allah pada hari ini Jumat tanggal 8 September 2023 kita akan membahas eh, belajar dan berbagi tentang keyakinan sekolah dan budaya positif yang menjadi narasumber yaitu Bapak Kepala Sekolah Dr. Haji Kohar Padesa SPD MPD dan menjadi moderatornya adalah Ibu Rani Sri Arvina SPD MPD. Kami persilahkan untuk Ibu Rani memimpin eh, berbagi dan belajar kali ini. Jadi ketika guru ini dari rumahnya sudah menggebu-gebu ingin mengajar, ingin mendidik, itu berarti ada satu emosi yang harus positif gitu kan ya, bukan emosi dalam konteks yang negatif gitu kan. Jadi bagaimana kita mampu mengatur emosi kita dalam konteks mendidik anak didik kita. Kasar, anak-anak itu gitu kan. Nah, ini adalah satu hal tantangan bagi kita sebagai guru, bagaimana kita mampu mengendalikan emosi kita kan gitu ya. Emosi kita. Ada satu buku itu yang dikarang oleh Agustian itu ya, begitu SQ itu ya, Emotional Spiritual Question, itu bagaimana kita mampu mengendalikan emosi kan begitu ya. Jadi barangnya barang bekas tapi di modifikasi menjadi barang yang mewah. Emosi itu suatu hal yang dianggap negatif gitu kan. Tapi bagaimana kalau kita mampu mengendalikan emosi itu sendiri kan gitu ya. Maka ketika di depan kita ada lawan, itu jangan dianggap itu lawan, tapi anggaplah sebagai kawan kan begitu. Ketika ada di antara teman kita, sahabat kita, saudara kita menjelek-jelekan kita, maka kita harus bagaimana bisa mengendalikan emosi kita. Nah, itu yang memang ya Bapak sendiri ya mungkin rada sulit bagaimana mengendalikan emosi itu sendiri gitu ya. Maka dalam ajaran Islam mengatakan ketika orang itu emosi maka berwudulah kan gitu ya. Lain nyokot bedog. Nah, ini bagaimana kita bisa mendidik anak didik kita dalam konteks mengolah emosinya itu sendiri. Jadi emosi kita mungkin sebagai orang yang sudah lebih tua dari anak-anak kita, anak-anak didik kita yang punya emosi yang lebih yang tidak terkendali, itu harus kita pahami bersama. Akan tetapi disinilah bagaimana mengolah emosi anak didik kita dengan diri kita dalam porsi-porsi yang berbeda, tapi dikolaborasi dalam suatu tindakan yang tidak menimbulkan sesuatu gejolak yang tidak baik begitu ya begitu. Jadi insting, feeling, emosi, attitude ya. Nah ini attitude kita ya, sikap kita nih mungkin kedepannya juga ya kita anak didik kita ya, karena memang ini yang paling sulit adalah mendidik gitu kan ya. Ketika proses pembelajaran berhasil dari sisi hasil belajar melalui misalkan masuk perguruan tingginya, tapi bagaimana kita mengukur keberhasilan apeksi itu sendiri. Ya, ini kan attitude-nya, sikap, perilaku itu kan ya, bahasa, tutur kata, perilaku itu kan begitu. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan konsep attitude-nya itu sendiri kan begitu ya. Jadi namun sahur Ki Hajar Dewantara itu kan ada 3 ya. Ingarso sungtulodo, ing majak wangun karso, tuturi handayani. Jadi bagaimana ketika kita di depan menjadi tauladan, di tengah-tengah bagaimana kita bersama-sama, dan di belakang kita memberikan satu dorongan. Nah inilah yang sungtulodo, itulah yang memang kita dalam konteks attitude itu ya harus lebih baik ya gitu kan ya. Ini terima kasih terobosan nih kurikulum juga mungkin bersama-sama para wakasek yang lain ketika anak-anak masuk itu dengan konsep disiplin waktu ya, konsep mungkin ada pemeriksaan kaitan dengan hal-hal yang tidak diharapkan. Itu adalah satu sikap attitude yang memang harus diterapkan kepada siswa. Kemudian jadi tadi insting, feeling, emosi, attitude,
love ya, love itu adalah cinta gitu kan begitu. Jadi bagaimana ibu bapak sebagai guru sekarang, sebagai pendidik guru, kemudian ibu bapak coba lihat ke belakang di SMA-nya, di perguruan tingginya, di SMP-nya, di SD-nya, nilai mana yang paling jelek gitu kan gitu. Kenapa nilai itu jelek gitu kan? Karena tidak terdorong oleh rasa love itu sendiri gitu kan ya. Bahkan ke guru itu memusuhi kan gitu ya. Coba saja lihat nilai yang paling bagus, pasti nilai yang memang guru itu dikagumi, guru itu disenangi gitu. Dalam diri kita ya sebagai kita sekarang sebagai guru, tapi kita anggap sebagai siswa, kita bermimpi ke belakang ke SMA atau ke SMA lah gitu ya. Jadi kok kenapa ya nilai saya jelek gitu ya menurut saya. Karena ternyata rasa love-nya terhadap guru itu tidak ada. Gitu. Rasa cinta maksud di sini adalah cinta bagaimana kita menganggap bahwa guru kita adalah sebagai orang tua kita, menganggap guru kita adalah sebagai figur yang memang sangat didambakan. Sampai kita ya mungkin ya ibu bapak sebagai siswa waktu itu atau sebagai mahasiswa menghitung sampai guru itu dihitung iya-nya berapa kali. Kemudian oh gitu ya begitu. Nah, itu kita sering menghitung gitu kan. Ada yang memunculkan rasa apa ya, rasa rasa cinta terhadap guru kita sampai kita hafal dengan jumlah gitu ya begitu. Ketika sudah beres KBM berlangsung, anak-anak berkumpul. Kamu dapat berapa E-nya? Oh, saya dapat sekian gitu begitu. Yang diucapkan oleh gurunya itu sendiri begitu kan. Nah, ada ciri khas dari guru yang bisa menjadi panutan dalam konteks love-nya itu sendiri, dicintai oleh anak-anak itu sendiri, ya karena memang guru itu memahami tentang karakter gitu kan ya begitu, karakter peserta didik itu sendiri. Maka di aturan main kita sebagai guru yang hebat itu adalah minimal kita memahami karakter peserta didik dari sisi nama, alamat, tanggal lahir, orang tua, latar belakang pendidikannya, pendidikan orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, itu penting karena memang di sinilah kita akan memahami tentang terhadap anak itu akan ada rasa cinta dari kita sebagai guru terhadap anak didik kita. Anak didik pun akan merasa ada rasa cinta terhadap gurunya itu sendiri. Sesulit apapun mungkin pelajaran matematika ya Pak Egi dan kawan-kawan ini. Matematika yang sulit, tapi sekarang SMA 5 ya guru matematika sudah cukup banyak kan begitu. Artinya apa? Ketika matematika itu dianggap sulit tapi dia mencintai, maka dia bisa kan begitu. Ternyata kemampuan seseorang itu ditentukan oleh rasa cinta terhadap apakah materinya, apakah gurunya kan begitu. Sampailah jadi figur kita sebagai seorang guru gitu kan begitu. Mungkin ibu bapak ketika jadi guru bermimpi terhadap seseorang yang jadi karakter yang jadi panutan di SMP, di SD maupun di SMA-nya kan gitu. Cita-citanya memang ada sedikit yang mau jadi guru gitu. Tapi ya mungkin itu ada love tadi sehingga saya mau lah mau jadi guru mau seperti Bu Anu, Pak Anu gitu kan begitu. Sampai-sampai guru yang hebat itu gitu kan dalam konteks klub ini gitu kan ya. Kalau tidak hadir maka anak itu menelepon kan begitu. Bukan sebaliknya, ada anak-anak yang ketika gurunya tidak hadir mengucapkan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tidak hadir kan begitu. Ada yang ditunggu-tunggu begitu ya. Ada yang tunggu-tunggu. Jadi tidak lagi ya Allah mudah-mudahan gurunya tidak hadir. Itu berarti rasa love anak itu nggak ada itu, rasa cintanya nggak ada itu. Jadi ketika memang Bapak itu hampir dari 90 sampai 2004 itu ngajar di SD gitu kan begitu ya. Bagaimana rasa cinta kita sebagai orang tua terhadap anaknya dan anaknya terhadap kita gitu kan ya. Sampai-sampai ya Bapak bertemu misalnya dengan alumni SMA, alumni SD ya itu kan. SD ini masih ke Bapak itu masih suka datang, ada reunian gitu kan begitu. Itu cirinya mungkin dia masih memiliki rasa cinta terhadap gurunya, gitu kan. Jangan sampai nanti malah di tengah jalan ketemu dengan gurunya, wah anak itu ya jangankan nanya gitu kan, gitu kan, malah memalingkan muka. Nah inilah yang memang harus kita miliki, rasa cinta ini harus kita miliki karena kalau memang kita memiliki rasa cinta ini tidak bisa kita akan
dikatakan sebagai pendidik yang baik gitu kan ya begitu. Dan hasilnya ya bisa dilihat oleh kita. Kita juga merasakan ya gitu kan. Maka gerakan kemarin bersama BK, kurikulum kaitan dengan perbaikan remedial massal gitu kan gitu. Itu adalah sebetulnya salah satu dari ciri bahwa memang banyak anak-anak kita yang tidak mencintai baik mata pelajarannya maupun kepada gurunya kan gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di sini juga ada motivasi ya gitu kan. Yang ini mungkin bisa memberikan rasa cinta kita sebagai pendidik gitu ya begitu ya. Nah, jadi kalau sebagai pengajar Bapak kira ini sudah cukup jauh ya kita berkembang maju. Tapi ketika rasa apa namanya ketika eh, pendidikan ini perlu dikembangkan gitu kan. Jadi love kemudian awareness. Awareness itu adalah kesadaran gitu kan gitu ya. Ini Bapak bahasa Inggrisnya kurang bagus ya. Jadi kesadaran itu apa sih? Sadar gitu kan. Ada mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari ini mungkin di bahasa Indonesia ada sadar, ada ambang sadar, ada tidak sadar. Sadar itu apa sih gitu kan begitu. Jadi ketika anak-anak masuk ke SMA 5 ini gitu kan dia sadar nggak gitu kan ya. Dari sisi transportasi, kemudian juga dari sisi apa namanya kondisi kan begitu kan ya. Kalaupun ya memang Bapak kira modal utama kita sebagai guru SMA 5, terutama Bapak bangga itu ya, selain kita sebentar lagi punya kandidat doktor ini juga betul kan ya. Juga memang ibu bapak yang masih muda-muda ini adalah memiliki potensi yang sangat-sangat hebat, yang sangat besar. Itu ya suatu modal bagi kita gitu kan. Sehingga kita sebagai guru, Bapak yakin sudah punya kesadaran yang tinggi. Kiprah sebagai guru itu adalah seperti itu. Artinya apa? Kaitan dengan penghasilan, kaitan tempat kita silaturahmi begitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat berbagai potensi-potensi yang luar biasa yang ada di guru-guru SMA Negeri 5 dengan segala keunikannya. Semoga nanti kita bisa saling bergiliran untuk mengisi forum ini sehingga terciptalah rasa memiliki forum ini gitu. Udah malam Sabtu aja nih. Sekarang ada materi apa ya? Pasti seru gitu ya. Jadi itu berupa keyakinan saya, maka itu yang membuat saya itu selalu semangat gitu mengikuti berbagai program dari para waka ya. Kemudian misalkan dari waka humasnya misalkan seperti itu. Contohnya misalkan saya untuk tahun ini sebenarnya merasa jarang banget ke ruang guru ya, karena alhamdulillah dikasih ya amanah jam yang lumayan banyak begitu. Tetapi di hari Jumat saya dikasih kesempatan untuk suka dikasih menjadi MC begitu ya. Jadi dengan seperti itu, ini adalah momen saya untuk bersilaturahmi dengan guru lainnya. Jadi sebenarnya saya semangat sekali ya menunggu hari Jumat. Tetapi sayangnya mungkin bedanya Jumat tahun ini tuh agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Dengan apa? Dengan jumlah jamaah yang sepi gitu ya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ramai gitu ya kalau hari Jumat tuh. Terus kemudian program wakasiswa ya, misalkan kenapa suara Bu Mira? Itu kan nervous. Yang jelas Bu Mira. Oh ya, sekarang Ya. terdengar. Mohon maaf ini waktunya sudah habis ya Bu Mira. Oh iya, padahal itu. Intinya terima kasih untuk wakasiswa dengan berbagai program kegiatannya. Jadi alhamdulillah banyak foto yang bisa diupload itu untuk konten sosial media kita biar lebih ramai lagi SMA Negeri 5 dikenal masyarakat banyak. Jadi itu sih intinya menurut saya kesimpulannya membentuk keyakinan sekolah itu bisa dengan cara yang sederhana yaitu mendukung berbagai program yang diselenggarakan oleh para waka. Terima kasih kesempatannya, mohon maaf overtime. Oke, terima kasih. Kalau itu pertanyaan atau tanggapan ya Bu Mira? Lebih pakai pernyataan kali ya. Oh, pernyataan ya. Perlu jawaban. Tidak perlu dijawab ya. Oke. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Tapi barangkali Puter mau menanggapi dulu. Oh iya, mangga Pak Haji, mangga. Ya, mau jangan ya, mungkin waktu ada kawaga ya namihan ya. Yang pertama ini apresiasi ke Bu Mira ya, yang sudah memang
Kalau Bapak dengan para Wakasek ya memang sudah koordinasi, sudah setiap apapun kegiatan sudah dilaporkan ke Bapak ya. Hanya mungkin nanti ruang lingkupnya bisa diekspos di dalam kegiatan seperti ini Bu Mira ya gitu kan ya. Contohnya Pak Isman itu sudah bergerak jauh itu Pak Isman sudah terima kasih ya. Jadi sudah ada juara kelas, sudah sertifikat sudah keluar itu semua sudah bagus. Kemudian kurikulum ini juga sudah bagus. Kemudian juga kesiswaan sudah bergerak cepat dan kehumasan juga semuanya sudah Bu Mira ya. Hanya mungkin sampai ke Bapak ya gitu kan ya. Nanti di ruang di ruang maya ini bisa gitu ya di ekspos lebih jauh. Jadi semuanya sudah bergerak Bu Mira ya, semuanya sudah bergerak. Semuanya sudah memperlihatkan produk-produk yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kedepannya kita juga akan terus ya untuk meningkatkan ya, karena memang sekolah kita siapa lagi yang akan nggak membelanya kecuali kita semua ya begitu. Itu mungkin Bu Rani ya, punten ya waktu saya dalam pilihan ya. Mangga. Terima kasih Pak Haji. Oke, baiklah teman-teman, karena waktu sudah 20.32, saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk menutup acara ini, yaitu bahwa materi kita kali ini adalah tentang keyakinan sekolah dan budaya positif. Adapun keyakinan menurut satu menurut orang yang lain, yang kedua keyakinan itu menurut aturan hukum, ketiga aturan diri sendiri. Kemudian keyakinan mengajar itu harus sudah benar dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian guru dituntut untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini. Adapun alhamdulillah SMA 5 sudah mempunyai modul P5 yang insya Allah akan dimulai dilaksanakan pada hari Senin mendatang. Kemudian dalam mendidik siswa, guru harus mempunyai insting, 1 insting, 2 feeling, 3 emosi, 4 5 cinta, dan 6 awareness atau kesadaran. Yang kedua adalah budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu kebiasaan-kebiasaan di sekolah agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baiklah, sebelum acara kita akhiri, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon mangga Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Dadah. Izin lab semuanya. Terima kasih Bu Rani. Ibu Odoy. Ini tetangga. Tetangga tiga. Atosan geuning sampai kelebet deui terus atosan. Aduh, aing tinggal. Sinyalnya luput aku tadi saya. Oh, sudah sedayana apa pamitannya. Ya, sami Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.